atasnya. Yayasan MATP atau lengkapnya Makareso Leteng Pamase itu berarti bekerja keras sebagai jembatan untuk membagi berkat dari Tuhan. Dan karena itu landasan spiritual kami adalah kasih. Kami tidak menyebarkan sesuatu, kami tidak menyebarkan ideologi, tapi yang kami implementasikan adalah kasih. Kasih itu bersifat universal, kasih itu tidak milik suatu golongan atau suatu agama, tapi kasih itu milik seluruh agama, milik seluruh manusia. Dan ketika kami melakukan ini, kami tidak membawa misi sesuatu golongan atau agama, tapi semuanya adalah misi bagaimana manusia dapat memperoleh kesetaraan yang sederajat dengan sesamanya manusia. Lebih ditingkatkan, baik masalah fasilitas ekonominya, masalah pendidikannya, masalah pergaulannya, supaya lebih bebas lagi untuk lebih meningkatkan lagi bagaimana itu perkembangan yang menuju positifnya, jangan yang ininya, yang jeleknya. Ya harapannya ke depan kalau bisa dilanjutkan lagi, ibu-ibunya juga sedia, ya sediain bersekolah kembali melalui MATP ini. Apalagi sudah ini dilihat ada perkembangannya, makanya ibu-ibu yang lain mungkin bisa ikut, yang belum masuk mau juga bergabung. Iya, jadi harapan ke belakang nanti mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi. Tapi kalau saya sekarang itu tingkat orang tua itu untuk pemahaman ke pendidikan sih agak sudah ini, sudah lumayan, tidak sama dulu-dulu. Dulu kan kalau dipikir sekolah itu tidak terlalu penting bagi mereka. Tapi sekarang kalau saya perhatikan sekolah itu sudah begitu penting. Tapi biasa dia terkendala di ini kemampuan ekonomi. Makanya kami selaku RT mewakili warga sangat berterima kasih banyak sekali dengan masuknya MATP di Kelurahan Talo ini, karena bukan hanya itu tadi pendidikan, pemberian serta huruf, tapi juga bantuan-bantuan modal usaha kecil, nelayan seperti itu. Tapi yang paling dirasakan masyarakat, walaupun nantinya MATP sudah tidak ada di sini, tapi ya itu tadi pendidikan dari warga yang tadinya tidak tahu baca tulis, sekarang alhamdulillah sudah tahu baca tulis. Masuk dari sisi budaya, ya ada kearifan lokal, di mana kearifan lokal itu sekali lagi bahwa mereka mau berjumpa dengan orang lain. Asal perjumpaan itu tidak ada sesuatu di belakang perjumpaan itu, tidak ada hal-hal lain. Jadi murni kita masuk untuk membantu mereka, menolong mereka, dan mereka mau menerima kita, ya. Dan karena itu program ini bisa berjalan karena lebih banyak boleh dikatakan partisipasi dari masyarakat lokal di sini. Bantuan pemerintah setempat melalui kelurahan, RW dan RT setempat, dan juga tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang berada di sekitar Kelurahan Talo ini. Hidup ini tiada berarti tanpa kebahagiaan
ketika kita berbuat sesuatu, kadang-kadang kita terjebak oleh sesuatu iming-iming dari apa yang kita lakukan terhadap orang. Tetapi jika kita memberi dengan tanpa pamrih atau menginginkan sesuatu tanpa dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan dari apa yang kita kerjakan terhadap orang, sesungguhnya perbuatan itu adalah karena kasih. Bagaimana refleksi tentang kasih itu sendiri? Kita dengarkan penuturan Pendeta Mais Elisa Baura. Saudara-saudara yang saya kasihi, Matepe adalah sebagai satu wadah pelayanan di Sulawesi Selatan. Sesungguhnya telah menggumuli dan memperhatikan terhadap masyarakat plural, menyangkut tentang atau masalah kemiskinan. Dasar teologis yang dikembangkan dalam pelayanan Matepe terambil dari Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Di situ dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia mengutus aku untuk membebaskan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk itu maka manusia yang tertindas dapat dibebaskan. Nats ini, saudara-saudara, tentunya telah dikhotbahkan berkali-kali oleh gereja. Namun sekarang nats ini mendapat pemahaman baru, yaitu bahwa Injil adalah berita pembawa pembebasan dengan hal yang konkret atau semangat yang konkret yang tidak boleh diabstrakkan dan dispiritualisasikan. Sebaliknya, pemahaman itu sangat konkret atau pembebasan itu sangat konkret di dalam kita menghadapi berbagai masalah, yaitu ketika kita membebaskan masyarakat kita yang keterbelakang dan kebodohan. Dengan demikian, maka kita sebagai lembaga atau sebagai gereja, kita dituntut untuk sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang menyangkut tentang harkat dan martabat manusia agar mereka dapat terbebas daripada kemiskinannya. Sekarang timbul suatu pertanyaan, bagaimana kita dapat membebaskan masyarakat yang berada di tengah-tengah kemiskinan, dalam hal ini di tengah-tengah masyarakat plural. Yang pertama, kita harus berpikir positif. Itu berarti kita senantiasa mendukung apa yang dilakukan oleh suatu lembaga atau gereja, tentunya tidak menunggu lebih lama lagi sehingga masyarakat dapat terlayani. Yang kedua, kita harus kreatif. Itu berarti kita senantiasa mempelajari hal-hal yang menyangkut kehidupan masyarakat yang berada di dalam kemiskinan, sehingga mereka dapat tertolong di dalam kemiskinan itu. Yang ketiga, kita senantiasa harus kritis. Berarti kita mengakui atau mengentaskan akan hal-hal yang dapat merugikan di dalam kehidupan bersama. Dan yang keempat adalah satu hal yang harus realistis di dalam kita melaksanakan tugas dan panggilan ini. Memang kita harus akui bahwa selama ini kita berpikir bahwa kita sebagai lembaga atau gereja itu dapat menyelesaikan segala permasalahan. Namun dalam kenyataannya juga tentunya tidak demikian. Namun kita dapat memberikan sumbangan dengan cara berdoa, supaya masyarakat senantiasa
dapat terbebas di dalam kehidupan yang terbelah. Kasih pasti